Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, kalau bukan di Mimbar Tube, karena kritis dan oposan. Eh, 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Alhamdulillah di Hari Guru ini ada kado yang cukup menggembirakan, yakni terkait kasus guru honorer Supriyani di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, hari ini Majelis Hakim memutuskan persidangan ya di Pengadilan Negeri Andolo dengan putusan bebas ya dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Luar biasa ya, kasus kriminalisasi yang menimpa guru honorer ini ya, kasus yang sebenarnya bermula sejak tanggal 26 April 2024. Kalau kita lihat kilas balik kasus ini luar biasa ya. Ini juga menunjukkan arogansi aparat kepolisian ya, yakni Aibda Hashim Wibowo selaku orang tua dari siswa ya, kelas 1 yang berinisial D ya, yang dikatakan dianiaya atau oleh guru Supriyani ini. Luar biasa ya. Jadi kalau kita baca kronologinya itu luar biasa ya, dimana anak D ini ya di hari apa gitu ya. Jadi ibu guru Supriyani sebenarnya mengajar di kelas 1B ya, sebagai wali kelas 1B. Sedangkan si anak D ini, anaknya Aibda Hashim Wibowo itu berada di kelas 1A, yang wali kelasnya itu Ibu Lilis ya. Dan tadi ya saat kejadian yang dituduhkan ya, apa namanya, Ibu Supriyani itu sedang mengajar di kelas 1B. Ya memang di tanggal sebelumnya, tanggal 24 April, memang Ibu Supriyani menggantikan Ibu Lilis ya, karena Ibu Lilis ada keperluan, menggantikan mengajar di kelas 1A juga. Tapi yang lucu ya, kalau kita lihat dari laporan-laporan Aibda Wibowo Hashim ini, dia kan dikatakan bahwa kejadiannya jam 10, sedangkan kelas 1 itu jam 10 sudah pulang. Sangat lucu sekali ya. Yang kemudian ternyata ya, sebelum adanya pelaporan dan kemudian penetapan tersangka oleh pihak Polres Konawe Selatan ya, dan juga Polsek ya, Polsek Baito, Polsek ya hari ini ya, Polsek itu ternyata ya, ada mediasi dulu di sekolahan, dan ternyata si anaknya itu ketika ditanya oleh wali kelasnya ya, dan itu direkam di situ, anaknya mengakui bahwa dirinya itu jatuh di sawah. Jadi lukanya itu akibat jatuh di sawah. Yang namanya anak kecil biasa ya. Kalau main mau apa ya biasa, ada kalanya kemudian terjadi kecelakaan ya ketika sedang bermain. Dan ini ada dendam apa sebenarnya ya, Aibda Wibowo Hashim dengan Supriyani atau kepada suami Ibu Supriyani ini? Karena ternyata suami Ibu Supriyani ini, yakni yang bernama Katiran, merupakan satu grup motor ya, atau bukan geng motor ya, tapi grup motor gitulah ya. Ya, itu luar biasa. Ada dendam apa yang kemudian menjadikan Aibda Wibowo Hashim itu melakukan itu? Ya. Ya katakanlah terkait minta uang damai 50 juta, 2 juta itu memang mungkin Aibda Wibowo Hashim tidak terlibat, tapi itu ada Kanit Reskrim, kemudian Kapolsek Baito ya, AKP siapa namanya? Muhammad Idris ya, AKP Pak Ibtu ya. Nah itu dan sebagainya mungkin tidak terlibat. Ya, tapi kan itu kan terbukti ya dari pernyataan Kepala Desa Wonowaraya. Dan kalau kita lihat ya, yang lebih menggelikan lagi ketika kemudian Bupati Konawe Selatan Surudin Danga ya, yang kemudian ikut-ikutan ya, bahkan kemudian ikut memediasi ketika kemudian sudah sampai ke pengadilan. Mediasi itu, kemudian perdamaian itu sebelum masuk ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke pengadilan, apalagi sudah sidang berjalan 2-3 kali, sudah masuk ke pembuktian, ngapain ada mediasi? Dan mediasi dan permintaan maaf dan kemudian damai itulah yang kemudian bisa mempengaruhi hasil putusan pengadilan ya. Kalau kemarin ya guru Supriyani itu kemudian akhirnya menerima perjanjian damai ya dengan Aibda WH yang
mediasi ya, atau diadakan di rumah jabatan ya Bupati Konawe Selatan, putusan pengadilan hari ini mungkin berbeda ya, karena dianggapnya Ibu Supriani sudah mengakui kesalahannya, mungkin tetap divonis bebas tapi tetap dianggap bersalah. Ya, dengan adanya putusan ini artinya tadi Ibu Supriani benar-benar dikriminalisasi oleh Aibda Wibowo Hasyim. Ya, dan luar biasa ya. Dan ini semoga di Hari Guru ini ya, kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru. Ya. Ya memang mungkin juga ada ya oknum-oknum guru yang juga melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang tidak semestinya, itu juga ada ya. Jadi bedakan ya. Jadi memang ada yang melakukan itu ya, seperti kasus yang di Gorontalo ya, kasus yang kemudian antara guru dan murid punya hubungan di luar kewajaran. Ya, itu juga yang harus dihukum, ataupun guru yang kemudian melakukan tindakan memang kekerasan. Ya. Ya. Jadi yang jelas tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap guru. Ya. Guru itu berat loh, ya, dan memang butuh kesabaran yang tinggi, ya, apalagi untuk mengajar anak-anak di tingkat sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 4. Itu luar biasa, butuh kesabaran yang ekstra, ya. Kalau kelas 5, kelas 6, tapi udah SMP, SMA itu sudah mungkin sudah mulai paham, mereka sudah punya sudah matang pemikirannya. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 4 luar biasa, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Ya, dan tadi di kasus Guru Supriani itu yang jelas banyak sekali rekayasa, dan semoga dengan putusan ini pihak-pihak yang melakukan rekayasa juga dihukum ya. Atau jangan cuma kemudian dicopot dari jabatannya. Ya, harus ditindaklanjuti ya, kemudian diberi sanksi yang lebih tegas. Apakah itu demosi, ada penurunan pangkat dan jabatan ya, dan juga kemudian tidak naik pangkat dan jabatan selama beberapa periode. Jangan cuma dicopot. Kalau cuma dicopot ya tinggal dimutasi di tempat lain ya. Kalau memang terbukti ya melakukan pemerasan ya, rekayasa, nah, apalagi terutama Aibda Wibowo Hasyim ya, ini sudah luar biasa ini rekayasanya. Ada dendam apa Anda ya dengan Ibu Supriani ini ya, yang kemudian tadi melakukan rekayasa, pelaporan palsu, anak jatuh di sawah dibilang digebugin, dipukul oleh gurunya, dan ngaco lagi ya. Kalaupun mau menunjuk guru ya memang sih ya, polisi-polisi sekelas Sambo ya, ini Sambo Teri ini namanya ya. Jadi kemudian rekayasanya paling kacau ya. Kalaupun kemudian mau menuduh guru, yang kemudian paling pantas ini kalau mau merekayasa ya, kalau kemudian mau bermain cantik yang seharusnya kemudian dituduhkan itu bukan Ibu Supriani ya, tapi Ibu Lilis yang merupakan wali kelas anaknya, yang setiap hari mengajar anaknya ya. Kan lucu, dari sini sudah kelihatan ya kacaunya kasus ini. Tadi karena siswa D ini siswa kelas 1A, Ibu Guru Supriani mengajar di kelas 1B. Ya, secara interaksi di kelas jarang pastinya. Ya, hanya beberapa kali ketika diminta menggantikan. Ini kok lucu ya. Ngajar ente ya, sudah ya. Ngajar juga enggak, masuk kelasnya enggak, tiba-tiba dituduhkan. Ya, ini kan ngaco sekali ya. Ya. Dan apa yang harus di dalam itu motif Aibda Wibowo Hasyim itu kemudian menuduhkan itu kepada Guru Supriani itu apa? Ini juga harus didalami, dan kita juga mendukung jika kemudian Pak Andri Darmawan ya, kuasa hukum Ibu Supriani ya, yang merupakan ketua LBH Muda ya Konawe Sulawesi Tenggara, itu mau melaporkan balik Aibda WH. Kita dukung ya, kita buka ya, sebenarnya itu ada motif apa sampai menuduhkan itu ya, apakah memang ada dendam pribadi atau seperti apa, atau memang ngebet ya, pengen memeras Guru Supriani ya, luar biasa ya. Saya juga kadang emosi juga membaca kronologi berita ini dan lain sebagainya, karena kacau sekali ya kasus rekayasanya
ya, sudah seperti Sambo dia. Bagaimana tidak loh. Nah, akhirnya kan kemarin juga akhirnya sempat heboh kan, yang akhirnya dirugikan kan anaknya ya. Akhirnya kemudian PGRI Kecamatan Baito sampai mengeluarkan surat untuk tidak menerima ya anaknya di sekolah di PGRI seluruh Kecamatan Baito. Walaupun kemudian akhirnya dibatalkan ya, karena kemudian KPAI turun ya, karena memang anaknya itu tidak tahu apa-apa sebenarnya, karena memang pengakuan anaknya itu memang dari awal itu jatuh di sawah. Kok dimarahin, setelah dimarahin tiba-tiba pengakuannya berubah, dipukul guru Supriyan, juga ada apa ini ya. Jadi ini rekayasa ada Wibowo Hasyim juga harus ditelusuri dan diungkap apa sebenarnya motifnya ya. Kalau Sambo ya, Sambo saja bisa terungkap, alumni yang cuma kelas teri ya, Aibda ini sebenarnya ya. Semoga di Hari Guru ini kasus-kasus serupa tidak akan terjadi lagi dan bisa menjadi pelajaran ya, bahwa kalau Anda mau melakukan rekayasa juga harus mikir ya. Ya tadi sudah disebutkan dari penuduhan Ibu Supriyani sudah keliru, sudah salah alamat ya. Karena Ibu Supriyani bukan menjadi wali kelas dari anaknya. Nah, itu sudah menjadi kekacauan. Karena kalau SD itu biasanya ya tadi, kalau di SD negeri ya nggak tahu sekarang kalau di SD negeri ya sama masih seperti dulu ya, bahwa satu guru itu yang ngajar satu kelas, semua mapel. Belum ada pemisahan mapel guru, berbeda guru. Tapi kalau SD itu biasanya satu guru itu semua mapel, kecuali di mapel agama ya, dan juga mapel pendidikan jasmani dan olahraga ya, itu biasanya gurunya berbeda. Jadi seperti itu. Semoga di Hari Guru ini tindakan-tindakan yang mengkriminalisasi guru tidak ada lagi, dan orang tua juga harusnya sadar ya, bahwa mereka menitipkan anaknya di sekolah itu untuk pendidikan, dan guru ini juga sangat berjasa dalam pendidikan putra-putri Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.